Hai. Selamat pagi Indonesia. Waktunya dengerin Asoy. Asyik. Digoyang, Asyik. digoyang, Asyik. digoyang. Asyik. Buat apa ribut tak ada ujung soal hubungan dengan kekasih tadi seperti kata Happy Asmara ya. Lebih baik kita hayu gaskan raih masa depan, belajar yang sungguh-sungguh, dapatkan relasi yang baik ya. Berteman sama orang-orang yang membawa dengan pengaruh yang baik. Kalaupun ada pengaruh buruknya juga sebagai pengalaman aja sih, melihat perkembangan dari orang seperti itu kira-kira seperti apa ya jadinya ya. Jadi kita tuh saling toleransi juga ya. Tidak mau sombong juga sama orang sekitar, tidak mau sombong juga sama orang lain. Apa yang disombongkan ya? Harta bisa lenyap, semuanya hanya titipan. Jodoh mau rezeki sudah diatur ya. Kali ini supaya kita tidak punya bakat-bakat kesombongan ya Sobat Asoy ya. Ada beberapa tanda juga kalau kamu punya bakat sombong sejak dini dan ini bisa kita atasi ya. Lebih baik kita sadarnya sekarang daripada nanti-nanti. Karena apa yang menurut kita bisa, benar, bagus, belum tentu orang itu menyangka seperti itu. Memang sih kadang-kadang tuh kita tuh pernah sekilas baca buku ya. Mungkin ada juga yang tahu ya, buku ini karya dari siapa ya, Nita hampir lupa karyanya dari siapa. Dan buku ini judulnya Belajar untuk Menjadi Orang yang Bodoh Amat. Warna buku sampulnya adalah orange ya. Kalau kalian pernah baca pasti kalian tahu gitu ya. Nah kadang-kadang kita tuh butuh diri yang dimana tidak mendengarkan pendapat orang lain, atau kita bodoh amat aja deh apa yang kita lakukan selagi itu benar. Tapi lihat-lihat keadaan ya. Terlalu berani, terlalu menyangkal, terlalu menyanggah, tidak tahu artinya, tidak tahu sebelumnya, bahkan tidak tahu alurnya, orang bisa menganggap kita sombong ya. Nah tanda kalau kamu punya bakat yang sombong sejak dini, ini perlu hati-hati. Hanya mau bergaul sama mereka yang satu level, waduh ya, gimana tuh kalau kita mau sukses, gak boleh tuh kita berteman sama yang satu level. Harus berbagai level ya, mau itu middle low, mau itu medium low, atau juga mau itu teman-teman yang dari manapun ya. Kita harus masuk semuanya ya. Punya bakat menyanyi, memasak, menari, melukis, berbisnis ya. Bahkan ada juga Nita punya teman yang dimana dia ini pengusaha muda usia 17 tahun sudah menghasilkan penghasilan 50 juta per bulan gitu ya. Wow, siapa yang gak mau menjadi seperti dia. Tapi ada satu sisi yang Nita lihat, yang ini yang buat Nita jadi ini ya, mau bergerak gitu ya, dan juga semangat ketika orangnya gak sombong. Dia mau berbagi, dia selalu Nazar, dia selalu membantu orang lain, dia tidak pernah menyangkal atau membuli orang lain. Dan ini salah satu contoh yang kita bisa terapkan dari sifat-sifat orang yang tidak sombong ya. Nah kadang-kadang orang punya bakat yang banyak membuat dia menjadi bangga, sampai-sampai dia kadang menyepelekan orang lain. Kamu bisa apa sih, tanpa kita tuh kamu bukan siapa-siapa gitu ya. Memang betul. Nah kita tuh juga gak boleh melupakan orang-orang yang dulu pernah membantu kita, maupun dia cuma membantu menyiapkan masak doang, atau dia cuma membantu memberi kita 5.000 rupiah. Itu gak boleh kita sepelein ya. Karena hal kecil yang membuat kita tuh bisa menjadi hal besar. Dan kesombongan kita tuh gak bisa simpen lama-lama. Kenapa? Karena kalau orang sudah sombong, orang tuh nggak mau berteman lagi gitu Sobat Asoy ya. Gimana sih jadinya kalau bakat-bakat tanda-tanda kesombongan itu yang harus kita ketahui dan ini bisa kita cegah ya. Bukannya dapat untung, bisa-bisa malah merugikan diri kita ke depannya kalau sombong keterlaluan atau berlebihan. Yang pertama nih, jangan pernah memaksakan kalau kita harus membeli barang mewah agar terlihat wah. Kalau memang keuangan kamu ada, ya udah nggak apa-apa, mungkin sekedar koleksi ya. Tapi jangan sampai memaksakan dengan mohon maaf ngutang, atau memang memaksakan dengan mohon maaf merengek sama orang tua, padahal memang nggak bisa gitu ya. Nah, kita tuh jadi dengar ada kata-kata seorang motivator ya Indonesia juga yang mengatakan seperti ini. Kalau saya mau beli baju mungkin harganya 10 juta, maka saya harus punya uang 20 juta dulu gitu. Kenapa? Biar ada plan, biar ada sisa yang banyak juga ke depannya gitu. Jadi saya nggak tersiksa. Tapi kalau misalnya saya memaksakan kehendak, begitu saya punya uang 11 juta, saya langsung beli baju harga 10 juta dan di tangan saya cuma ada 1 juta. Dan ini membuat saya tersiksa gitu. Karena apa? Uang yang saya kumpulkan tiba-tiba habis begitu aja dan saya pegang ini udah nggak terasa gitu ya. Jadi memang kalau orang-orang kaya di luar sana yang kita lihat itu, kalau dia memang mau membeli sesuatu,
harganya 50 juta, maka dia harus punya 100 juta. Jadi ketika dia habiskan 50 juta, dia masih ada 50 juta gitu. Berbeda kalau orang yang mungkin memaksakan, mohon maaf gitu ya, yang belum rata-rata gitu untuk penghasilannya dia sudah maksa untuk rewardnya dia. Sebenarnya nggak masalah, tapi kan mungkin kesiannya di kitanya gitu ya. Ketika punya uang 60 juta langsung deh beli barang 50 juta, sisanya di tangan 10 juta. Iya, sedangkan 10 juta ini masih harus bayar cicilan, harus bayar pokok rumah, harus bayar air, bayar listrik gitu ya. Jadi kalau bisa, kalau kalian mau beli sesuatu yang angkanya besar, harus punya plan yang dimana plan ini juga tidak memberatkan kamu, tidak merugikan kamu, tidak membuat beban pikiran kamu gitu ya. Mungkin penampilan adalah nomor satu, tapi penampilan juga nggak cukup. Kalau kita nggak wangi, pasti butuh parfum ya. Kalau kita nggak butuh rapi, pasti butuh sepatu ketika menemui instansi contohnya. Atau kita juga rapi-rapi gitu. Tapi kan kalau misalnya di mana-mana kalau orang lagi makan-makan, masa kita cuma ngeliatin doang kan nggak lucu. Pasti kita juga butuh gitu. Jadi kalau misalnya berpenampilan, ada juga barang-barang yang murah. Ketika kamu pakai itu bagus, itu namanya fashion ya. Mungkin yang kamu pakai harga 20.000 atau 30.000, tapi orang lihatnya karena kamu pintar mix and match atau padu-padankan warna-warna, itu maka terlihat seperti 300.000 bahkan 500.000 gitu. Tergantung pintar-pintarnya aja sih sebenarnya ya. Gak harus mewah, yang penting layak ya. Kalau memang kalian sudah menerapkan hidup sederhana, tidak terlalu lusuh, tidak terlalu gimana-gimana, yang penting kelihatannya rapi, enak dipandang, berkarisma. Ini sudah menaikkan derajat kamu secara tidak langsung di mata orang lain tanpa harus bicara yang gimana-gimana gitu. Kalau ada budgetnya ya udah nggak masalah. Kalau memang tidak keberatan ya udah soal beli aja. Kalau mampu silahkan ya. Dan juga jangan sampai harus pinjam uang atau tadi ngutang yang kita bilang ya. Jangan sampai juga mengganggu dana darurat yang sudah kamu tabung, yang sudah kamu plankan, takutnya ntar nyesal gitu. Jadi harus bangga sama diri sendiri, bangganya jangan terlalu berlebihan ya. Kita harus percaya diri, boleh ya. Kita juga harus bisa mengelola keuangan supaya nantinya kita tidak membebankan orang lain untuk pinjam sana sini. Kalau kita bisa membayar sih nggak masalah. Kalau misalnya kita tunda-tunda terus kan kesian orang yang pinjemin ya. Zaman sekarang ini nih Sobat Asoy ya. Kalau ngomongin soal zaman sakit sih enggak juga. Tapi kadang-kadang kalau misalnya yang ngutang ya, yang ngutang itu bisa lebih galak daripada yang ngutangin gitu. Jadi kita juga kadang-kadang berhati-hati juga kalau bisa meminjamkan keuangan kepada orang yang kita anggap bisa bertanggung jawab sama uang dan bisa menghargai uang ya. Yang kedua, mengunggah setiap kegiatan yang kamu lakukan ke media sosial supaya dipuji. Tergantung keperluannya buat apa dulu. Kalau dia mengikuti kompetisi, otomatis dia harus memamerkan atau melihatkan atau memperkenalkan bahasanya ya, untuk semua orang tuh pada tahu ini loh kegiatan ada di sini ya, ini loh kegiatan kami di sini. Kalau kamu boleh bergabung boleh, karena self healingnya orang itu beda-beda, leganya orang itu beda-beda. Ada yang makan doang dia sudah foto rasanya seneng banget, kebahagiaan orang beda-beda, nggak bisa terukur ya. Jadi kalau menurut kita belum tentu juga dikatakan sombong. Sombong itu ketika kalau dia melakukan setiap kegiatan, kita lagi makan mahal nih, kamu bisa nggak? Nggak bisa kan? Nah ini yang dinamakan sombong. Tapi kalau dia untuk mempromosikan brand atau dia mempromosikan makanan-makanan yang mungkin harganya agak tinggi, itu nggak masalah. Berarti memang pasarnya kan bukan untuk yang bawah, jadi memang pasarnya untuk yang sedang atau kalangan yang atas ya. Dan kita juga kalau misalnya dipuji ya otomatis menurut kita pujian itu bebannya apa? Bebannya kita bisa nggak mempertahankan pujian-pujian ini untuk tetap baik gitu, dan juga bisa nggak kita mengelola pujian-pujian orang ini biar nantinya akan berkembang gitu. Jadi kalau misalnya dipuji jangan langsung setek, jangan langsung cepat puas ya, jangan langsung haus, karena orang itu kagumnya sebenarnya dari dalam hatinya berucap, bukan dari mulutnya. Kalau menurut Nita sih ya. Dan juga memang bakal ada aja orang yang merasa iri atau melontarkan pujiannya, tapi kita harus ingat rendah diri, rendah hati, dan juga sebenarnya banyak yang suka atau cinta sama kamu ya Sobat Asoy. Dengan kesalnya sikap kamu mungkin ya kita gak usah terlalu pikirkan ya. Terus kalau misalnya kalau punya salah sama orang itu, jangan lupakan untuk bilang
minta maaf ya. Kalau orang hatinya lapang, dia mudah untuk minta maaf dan memaafkan. Kalau orang hatinya sempit, sangat sulit untuk memaafkan orang lain dan juga sulit untuk belajar dengan pengalaman-pengalaman yang sudah dia alami sebelumnya. Nah, mungkin ini informasi yang bisa Nita sampaikan buat Sobat Asoy di pagi hari ini ya, mengenai tanda-tanda sikap sombong yang harus kita sadari sejak dini dan bisa kita atasi sama-sama ya. Secara tidak langsung kadang-kadang sombong itu kita nggak sadar, makanya kita harus sadar saat ini juga ya, atau saat nantinya juga. Dan buat Sobat Asoy jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita di pagi hari ini. Pantengin terus di sini aja. Yang mau kirim-kirim salam, SMS, WhatsApp, telepon di 0811 556 1019. Sekali lagi 0811 556 1019. Jangan kemana-mana, di sini aja di program Asoy Asyik Digoyang.